Mirror neuron atau neuron cermin adalah kelas tertentu dari neuron sensorik motor. Awalnya ditemukan di area F5 korteks primatorik pada primata. Mirror neuron disebut juga neuron yang mencerminkan gerakan orang lain. Saat kita melihat orang lain melakukan sesuatu, neuron cermin berpedar seolah kita juga melakukan hal yang sama. Neuron ini memungkinkan kita menangkap pikiran orang lain melalui stimulus langsung. Ciri pembeda utama adalah bahwa neuron-neuron ini melepaskan diri baik ketika individu melakukan tindakan tertentu maupun ketika mengamati individu lain melakukan tindakan serupa. Selanjutnya, letak neuron cermin di dalam otak. Neuron cermin pertama kali ditemukan di bagian otak hewan primata, yaitu monyet, tepatnya di area F5 yang terletak di visual motor cortex oleh Rizzolatti bersama rekannya. Kemudian seiring berjalannya waktu, neuron cermin juga dapat ditemukan di bagian otak lainnya, sehingga selain berada di area visual F5, neuron cermin juga dapat ditemukan di sulcus temporal superior atau STS, lobus parietal, serta korteks premotor. Selanjutnya, neuron cermin juga mulai terdeteksi berada di area Broca, yang merupakan pusat produksi suara. Saya akan membahas apa itu fungsi mirror neurons pada manusia. Yang pertama itu adalah membantu dalam pembelajaran observasional. Yang kedua itu adalah kelas neuron ini ikut terlibat saat ada aktivitas tertentu atau hanya saat mengamati aktivitas orang lain. Yang ketiga itu membantu dalam menimbulkan rasa empati dan interaksi sosial. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa mirror neurons ini dapat membantu individu untuk memahami arti gerak tubuh dan ekspresi wajah yang dapat menjelaskan bakat kita untuk kognisi sosial dan empati. Meskipun peran neuron ini tampaknya relatif terspesialisasi pada primata lain, tetapi dia dapat beradaptasi untuk berbagai tujuan pada manusia. Nah, banyak studi yang sangat diperlukan untuk memverifikasi banyak hipotesis baru-baru ini. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pembelajaran observasi. Sejauh ini, efek mirror neuron adalah yang paling terkenal. Mekanisme yang diusulkan adalah karena neuron cermin terspesialisasi dan hanya muncul pola tertentu untuk satu perilaku tertentu. Kita dapat mengidentifikasi atau hampir merasakan perilaku yang tepat itu saat mengamati orang lain. Nah, bagian penting dari pembelajaran ini adalah pemahaman tindakan, di mana neuron-neuron ini mati hanya jika dipahami apa itu tindakan tersirat. Pada sebuah studi dari Umilta dan teman-teman pada tahun 2021, terdapat pengujian neuron cermin F5, serta dalam menanggapi hal yang sama, bahkan ketika bagian terakhir dari perilaku yang diamati disembunyikan di balik layar, hal itu menunjukkan konsep pemahaman tindakan. Pada pembelajaran observasi lanjutan, aspek lain yang menarik dari pembelajaran observasi adalah bagaimana spesialisasi keterampilan berkaitan dengan aktivitas otak. Terdapat sebuah kasus capoeira, yaitu penari pertarungan Brazil dengan seorang pebalet. Penari capoeira memiliki aktivitas yang lebih kuat di area premotor dan parietalnya. Saat mengamati gerakan penari capoeira, penari balet menunjukkan efek yang sebaliknya.
dan kognisi emosional. Banyak orang berpendapat bahwa mirror neuron merupakan pembentuk dasar bagi kita dalam pemahaman emosi terhadap orang lain. Mekanisme serupa dengan pembelajaran observasional menunjukkan hal itu ketika kita mengamati orang lain mengekspresikan emosi tertentu. Kita akan mengaktifkan pola saraf yang sama seperti jika kita sedang merasakannya. Ini adalah proses yang sangat intuitif. Banyak bukti aggregat seperti yang pertama, ketika kita melihat seseorang mengalami rasa sakit, membuat kita merasa ngeri dan seringkali mengalami reaksi sakit yang sama. Yang kedua, saat kita melihat orang lain menangis, seringkali akan memicu respon serupa. Yang ketiga, tertawa. Tertawa merupakan hal yang menular. Ketika kita melihat orang lain tertawa, maka kita akan melakukan hal yang serupa. Hal itu terjadi akibat reaksi yang diberikan. Yang keempat, menguap. Ketika kita melihat orang lain menguap, kita akan melakukan hal yang serupa. Selanjutnya, studi fMRI yang melibatkan emosi disgust, Wicker 2003. Emosi ini biasanya memunculkan aktivasi dalam dua struktur di otak, seperti amigdala dan insula. Studi ini terdiri dari penciuman di mana seseorang akan menghirup bau yang menjijikkan, netral, dan menyenangkan. Kemudian dibandingkan dengan menonton klip video orang lain yang mencium dan bereaksi terhadap bau yang sama. Sementara, amigdala tidak diaktifkan sama sekali saat mengamati video, bagian insula anterior yang sama persis aktif. Studi ini memberikan bukti dalam pemetaan mekanisme saraf dalam pemahaman kita tentang emosi. Dapatkah mirror neuron membantu menjelaskan perkembangan bahasa? Setelah menemukan area F5 pada monyet, ahli saraf dengan cepat menyimpulkan bahwa area ini homolog dengan area Broca pada manusia, Euripides dan Paglia 1997. Salah satu percobaan krusial adalah bagaimana kita merespons secara ucapan secara selektif. Sebuah penelitian dilakukan Fadiga et al. 2002 untuk menyelidiki sistem neuron cermin gamma kita. Yang pertama, subjek mendengarkan kata-kata dan kata-kata semu, berfokus pada kata-kata yang mengandung bunyi R yang keras dan kata-kata yang mengandung bunyi F. Yang kedua, saat mendengarkan kata-kata dengan huruf R yang keras, individu mengalami aktivasi potensi motor evoked atau MEV yang jauh lebih kuat dari otot lidah. Kesimpulan, penelitian mirror neuron adalah bidang studi yang sangat baru. Perhatikan perkembangan di masa depan. Memainkan peran kunci dalam pembelajaran observasional, menempatkan yang baru berputar pada banyak teori belajar behavioris, memberikan dasar neontologis untuk empati dan pemahaman emosional. Meskipun bahasa sangat kompleks dan sulit untuk diteorikan, penelitian neuron cermin mungkin terbukti memainkan peran penting dalam banyak aspek produksi dan pemahaman bahasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa, yaitu language code. Merupakan serangkaian studi penting lainnya yang melibatkan dan mendengarkan tindakan kata Hawk dengan temannya di tahun 2004, lalu Tetamanti di tahun 2005. Dengan poin membandingkan aktivitas mirror neuron dari benar-benar melakukan suatu perilaku dengan sekedar membaca atau mendengarkan kata-kata yang menggambarkan perilaku ini. Meskipun aktivitasnya kurang kuat, itu terlihat sangat jelas hanya dengan mendengarkan atau membaca kata tersebut. Nah, poin selanjutnya mungkin membuktikan hubungan antara sistem mirror neuron ini dengan bahasa memahami. Sementara studi ini harus dilakukan penelitian lebih lanjut sebelum teori komprehensif dapat dikembangkan, karena bidang penelitian ini merupakan bidang yang menarik dan baru saja dimulai untuk dipahami.